Jadi ya saya diminta untuk mengawal sampai tuntas ini agar sama-sama mendapatkan keadilan lah. Jadi kalau misalkan Niki di sini ya RJ juga harus di sini, harus merasakan hal yang sama seperti itu. Hola bestinya kata Anil, Besti bukan Nikita Mirzani namanya. Kalau menyerah begitu aja pada ketukan palu hakim, diduga merasa dipojokkan oleh sistem. Sang artis sensasional ini menempuh jalan berliku, mencari secercah keadilan yang ia rasa belum didapatkannya. Gak tanggung-tanggung, surat permohonan agar kasusnya bisa diadakan ruang dengar pendapat publik melalui para wakil rakyat di Komisi 3 DPR pun diupayakan oleh Nikita. Ya, harapan Nikita Mirzani untuk menghirup udara bebas seketika memang kembali kandas. Namun, bukan putusan hukumnya yang membuat Nyai sapan akrabnya itu murka, melainkan proses kilat yang diduga Nikita tak masuk akal. Bukan hanya terkait langkah hukum, Nikita yang telah membuat surat terbuka kepada presiden ini juga kembali menambah Krisnamurti dalam deretan tim kuasa hukumnya. Seraya ingin memperlihatkan bagaimana ia tak akan menyerah, Besti. Lalu, benarkah Nikita akan terus gaspol dalam pencarian keadilannya, termasuk yakin akan melangkah ke PK? Dia punya berkas tanggal sekian masuk, 1 hari kemudian diputus gitu loh. Sementara saya juga meninjau, saya juga bilang kepada staf di kantor, coba kita kan juga beberapa kali pernah kasasi, ya kan, sering lah kita lakukan kasasi. Biasanya putusan kasasi itu memakan waktu paling cepat 9 hari sampai 12 hari. Ya kan, 9 hari sampai 12 hari kita coba lihat lagi, review lagi, ya kan, perkara-perkara yang pernah kantor kita tangani dari kasasi itu kita lihat ya kan bahwa ya kan ternyata putusan itu memakan waktu 9 sampai 12 hari. Ya kan, itu paling tercepat. Tapi kenapa putusan Niki itu hari ini dimusyawarahkan, besok diputuskan, nantinya selesai 1 hari gitu dalam 1 hari. Inilah yang Niki protes gitu loh. Ini yang Niki di medsosnya minta ya artinya bantuan lah ya kan, artinya kepada atensi dari mulai Presiden, Komisi 3, ya kan, Habibur Rahman, dan sudah berkirim surat juga kepada Komisi 3 bahwa kenapa sih putusan satu hari ini, ada muatan apa dengan 1 hari. Itu yang diproteskan Niki kemarin ketika kita berdiskusi di rutan gitu. Nikita memang tengah mengupayakan keadilan yang ia inginkan dari berbagai arah, Besti. Gak cuma tambah deretan tim kuasa hukum dan bersurat kepada Komisi 3 DPR dengan harapan adanya RDPU terkait kasus hukumnya, tapi juga melalui laman Instagramnya baru-baru ini. Nikita juga menumpahkan segala perasaannya bukan sebagai seorang selebriti, melainkan sebagai seorang ibu tunggal yang menduga telah diinjak-injak oleh ketidakadilan. Dalam cuitannya, Nikita pun mempertanyakan di mana letak nurani keadilan bagi dirinya dan juga Mail yang harus menjalani vonis 6 tahun penjara yang menurutnya kasusnya tersebut tak merugikan negara. Tak hanya itu, Nikita Mirzani pun seolah berteriak tentang nasib ketiga anaknya. Ia mempertanyakan bagaimana bisa koruptor yang merampok ratusan miliar uang rakyat hanya divonis 1,5 sampai 2 tahun. Bagaimana bisa seorang Ronald Tanur yang menghilangkan nyawa manusia hanya dihukum 5 tahun, sementara dirinya seorang single mom yang hanya berselisih paham harus dihukum 6 tahun. Merasa miris dengan cerita Nikita, Tessa Mariska pun memberi dukungannya untuk Nikita, berharap agar langkah Nikita bisa mendapatkan yang diharapkan, terutama agar bisa kembali berkumpul dengan 3 orang anaknya, mengingat Nikita merupakan ibu tunggal. Di sidang juga kemarin kita sudah mengikuti, kita yang semuanya kan yang tahu tuh pelakunya adalah Niki. Kita yang tahu Niki tidak melakukan, tapi ternyata pengadilan ya kita kan nggak ngerti. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Niki mudah-mudahan bisa berhasil ya sayang ya. Kalau ada peluang menurut aku ada peluang ya, karena Niki kan
seperti yang dia bilang dia tidak merugikan negara. Ya mungkin aja ada peluang. Ya kita kan berharap. Ya kita berharap mungkin ada peluang. Tapi itu semua kita serahkan aja nanti bagaimana ke depannya. Aku kan bukan seorang peramal, cuman aku berharap semoga Niki ada peluang untuk diringankan atau untuk dibebaskan atau untuk apapun namanya supaya bisa berkumpul kembali sama anak-anak dan bisa ke depannya bisa lebih baik lagi. Ke depannya bisa melangkah untuk berpikir panjang untuk menghadapi tipu daya, menghadapi bujukan atau menghadapi apapun di dalam dunia kita ini gitu. Menurut aku apapun yang Niki lakukan semoga itu mudah-mudahan diridhoi dan mudah-mudahan diringankan, kalau bisa dibebaskan. Itu aja sih keinginan kita ya, maunya, karena aku melihat dari seorang ibu, aku juga seorang ibu, gitu aja sih. Di situ Niki protes, dia bandingkan dengan yang masalahnya berat dari dia, ya hal-hal yang wajar aja. Dan Niki bisa mungkin bisa mengeluarkan bukti-bukti yang ada kan, ya itu wajar-wajar aja. Karena memang namanya hukum itu sebenarnya kan hukum itu seterang cahaya ya. Jadi kalau kurang terang ya kita harus minta keterangan bagaimana pencerahannya. Itu mungkin yang Niki tuntut. Dia mau pengen hukum itu di mata dia seterang cahaya dan pengen juga merasa tidak ada tebang pilih gitu. Ya wajar-wajar aja. Upaya Nikita yang mengirim surat kepada Presiden memang cukup menyita perhatian. Langkah Nikita yang juga membanding-bandingkan vonis hukumannya dengan para koruptor pun diduga menuai pro dan kontra. Lalu, benarkah apa yang telah dilakukan Nikita melalui upayanya kini justru sudah salah langkah? Perkara Nikita Mirzani ini yang layak untuk diperhitungkan untuk melakukan upaya restoratif justice itu tentu dengan harapannya, karena ini kan bukan merugikan negara, tidak merugikan publik, ini pidana-pidana umum, tidak merugikan negara, tidak seperti koruptor kan seperti itu. Jadi makanya untuk upaya restoratif justice itu sangat patut dan tepat apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan menjadi perhatian para pihak termasuk penegak hukum di sini. Nah, kalau soal PK kita tidak bisa mengintervensi itu kan ada tahapan-tahapannya tadi, putusan di pengadilan kemudian dan selanjutnya sampai di PK. Kita sebagai masyarakat tidak bisa untuk melakukan intervensi. Justru kalau restoratif justice ini walaupun ada perhatian atau perhatian terhadap surat yang dilayangkan secara terbuka oleh Nikita Mirzani, mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Prabowo, ini tidak melanggar aturan, tidak mengintervensi proses hukum, apalagi kekuasaan hakim. Justru rujukannya dan dasarnya adalah KUHP kita yang baru, KUHP yang baru. Dalam perkara hukum itu tidak bisa dibandingkan, nggak bisa. Saya akan lebih menyarankan kembali yang tadi, menyarankan kepada kuasa hukum atau Nikita Mirzani yang tadi itu. Contohnya gini, tolong telusuri ada chat nggak dari chat dengan si dokter itu ya, gitu, bahwa itu diungkapkan dari situ. Kembali lagi tujuannya ke novum itu, ya, gitu. Nah itu konsekuensi kembali lagi. Kalau tidak berbicara adil, nah konsekuensi seharusnya dipertimbangkan sebelumnya. Kan bahkan seharusnya tidak melakukan upaya itu. Karena kembali lagi si pihak pengacara harus memberikan nasihat. Ini konsekuensinya kalau melakukan ini. Kan kasasi gitu. Jadi harus dipertimbangkan sebelumnya. Karena udah jelas, sebenarnya perkaranya sudah jelas. Dia tuh nih poinnya, kalau saya mengurut ke belakang, Nikita Mirzani udah menerima uang 4 miliar ya, seperti itu. Makanya itu, kecuali dia tidak menerima langsung, ya mungkin itu dijadikan argumentasi. Ya, kalau menurut saya dari segi hukumnya itu tidak berpengaruh dalam keputusan tersebut, karena Prabowo itu tidak melihat dari segi kacamata hukum, tapi Prabowo itu adalah bagaimana negara ini aman, tentram dan adil dengan bijaksana, kan gitu. Tapi kalau memang mengenai surat tersebut nggak bakalan agak berpengaruh dalam putusan tersebut.
Ya, Nikita tetaplah Nikita soal semangat juangnya Besti. Baginya, kalau dia belum dapat keadilan ya gas terus. Apalagi belum lama ini Nikita yang menjalani pemeriksaan untuk memberikan keterangannya atas laporan dugaan korban produk RG. Menurut kuasa hukumnya, kalau Niki di dalam ya lawannya juga harus merasakan hal yang sama. Dan seraya ingin meyakinkan semangatnya masih terus menyala dalam perjuangannya mencari keadilan, Nikita pun mengunggah video kompilasi foto-foto kerennya dengan caption yang cukup menohok diduga untuk para lawan-lawannya, di mana Nikita menyebut gak perlu banyak orang untuk numbangin mental kalian, cukup satu Nikita Mirzani, kalian langsung cari backupan cenah. Korban di sini adalah korban daripada produk RG yang dibeli itu pada saat RG live di situ ya. Jadi produknya juga sama dengan produk Dr. Richard Lee yang sekarang sudah ada di Polda ya, ditahan. Jadi kan dengan produk yang sama, dengan kasus yang sama. Jadi untuk itu, untuk prosesnya kita akan kawal sampai tuntas. Dimana masa yang produk yang sama, terus laporan yang sama, masa ini juga tidak dilakukan penahanan. Makanya sampai dengan saat ini tadi Nikita Mirzani sudah sangat jelas untuk melaporkan semuanya, termasuk dengan bukti-bukti dan data-data sudah diberikan semuanya. Oh iya dong, karena kan produknya juga sama, yang dilaporkan sama dokter detektif juga sama produknya ini, dan yang dilaporkan oleh salah satu korban juga ya ini sama, semuanya sama gitu. Jadi ya saya diminta untuk mengawal sampai tuntas ini agar sama-sama mendapatkan keadilan lah. Jadi kalau misalkan Niki di sini ya RG juga harus di sini, harus merasakan hal yang sama seperti itu. Pak, kalau Nikita dianggap adalah sebagai seorang pelaku kejahatan terhadap produk ya, produk ini bukan produk yang bagus gitu loh. Dia membongkar ini, Nikita membongkar ini untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini loh produk glowing booster cell ya, punya Glavica. Itu adalah produk yang berbahaya gitu. Kenapa nih kita dihukum menyampaikan produk berbahaya itu kepada masyarakat? Itu yang terjadi dengan Dr. Richard Lee. Produk yang tadi kami sampaikan sama persis. Itu. Nah, kalau itu sama, Richard Lee bisa ditahan, ya maka Reza Gladys juga bisa ditahan gitu. Yang Besti nggak bisa dipungkiri, walaupun udah setahun di dalam, Nikita masih punya banyak sekali fans yang terus mendukungnya. Apa yang dialami Nikita saat ini diduga masih kurang ampuh buat bikin nama Nikita tenggelam. Kalau menurut kalian hal itu bener nggak sih Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.